TMS Chery juga bawa varian dari Tiggo 8 PHEV. Yap, dia bisa dicas dan juga bisa diisi bensin. Serta yang spesial juga, ini adalah yang varian terbaru alias masih prototype, tapi sudah hadir di Indonesia dan sudah versi setir kanannya, Sobat Setir. So, apa aja yang menarik? Yuk langsung kita ulas. Let's go! Nah, karena dia masih prototype, jadi memang belum ada spek resminya. Tapi kita bisa ulik dari apa yang kita lihat di sini nih, Sobat Setir. Terutama dari lampunya ya. Dia punya desain yang baru yang bikin tampaknya makin kekinian, tampil modern, Sobat Setir. Grillnya sih nuansanya masih mirip sama yang sebelumnya yang udah ada di Indonesia juga. Dia diamond-diamond kayak gini, nuansanya kayak ketutup gitu ya. Terus di bagian sini logonya, logo Chery yang bisa nyala kedip-kedip gitu, Sobat Setir. Dan bumpernya juga sekarang tampil lebih agresif lagi. Lalu sekalian juga kita bahas soal dapur pacunya, di mana dia ini 1500 turbo yang generasi dia ini. Lalu dia juga bisa tempuh jarak itu kalau perpaduan antara si bensinnya full dan juga listriknya full, baterainya dia bisa hingga 1000 km lebih, Sobat Setir. Gokil ya. Dan akselerasinya 0 ke 100 7,5 detik aja klaimnya. Menarik banget nih. Jadi mesinnya buat di Indonesia irit tapi powerful. Wah, asik ya. Nggak sabar varian PHEV hadir di Indonesia. Sekarang kita keliling lagi ke bagian samping. Let's go. Secara dimensi sebenarnya masih sama nih, Sobat Setir. Karena dia tampangnya aja yang berubah dan interiornya berubah drastis. Nanti kita lihat. Tapi kalau kita lihat ke bagian samping yang berubah adalah handle pintunya sekarang flush. Jadi bisa masuk ke dalam, jadi makin rapi dan aerodinamika mobil ini juga tambah baik lagi, Sobat Setir. Secara overall sih, ini dimensi yang sangat proper buat 7-seater SUV di Indonesia, yang mana duduknya masih proper banget nih, sampai ke baris ketiganya. Dan kita geser lagi ke bagian velgnya. Velgnya juga untuk yang varian PHEV ini, dia berubah jadi lebih tertutup, jadi lebih ke EV-EV-an, Sobat Setir. Yang mana dia profilnya ada di 235 50 R19. Yap, jadi kelihatan kayak gini dan fungsinya juga tentunya biar aerodinamika dari mobil ini lebih baik, biar konsumsinya itu lebih baik lagi, Sobat Setir. Velgnya sih jadi keren ya. Sekarang kita lihat bagian belakang. Sebelum ke belakang, nah ini nih, Sobat Setir. Jadi varian PHEV ini dia udah lengkap sama port charging dan bahkan dia udah CCS Type 2 lengkap dengan DC fast charging ya, Sobat Setir. Jadi udah common banget nih buat di Indonesia, charging stationnya kan banyak kan ini, bisa fast charging juga. Menarik banget. Kalau yang sebelah kirinya, dia buat kita ngisi bensin. Gitu. Kita lihat belakangnya. Nah, kalau belakangnya baru kita lihat lagi, dia punya aura yang masih mirip nih. Kayak Tiggo Pro Max yang udah di Indonesia. Yang mana lampunya udah bar kayak gini, LED, panjang dari ujung ke ujung. Terus juga lampu high mount stop lampnya dia kebelah kayak gini, jadi sporty banget tampilannya. Dan yang ngebedain adalah bumper bawahnya ini jauh lebih sporty lagi, bagian diffuser bawahnya. Dan dia punya emblem yang gede banget nih, tulisannya plug-in hybrid. Yap, menegaskan kalau mobil ini bisa dicas dan juga bisa diisi bensin, Sobat Setir. Dan kalau kita buka tentunya sudah power back door juga. Dan untuk konfigurasinya ini juga masih sama kayak Tiggo 8 yang lain. Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 doang, Tiggo 8 Pro Max masih sama nih, Sobat Setir. Jadi dia ada kursi bagian belakangnya sini gitu. Dan yang berubah bagian depannya, ayo kita lihat karena ini menarik banget nih, Sobat Setir. Yuk, let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, di row keduanya ini yang berubah nggak gitu banyak sih, Sobat Setir. Di sebelah sini masih ada kisi AC juga, tapi dia jadi ada coolernya nih harusnya, Sobat Setir. Jadi dia udah perforated bagian joknya juga materialnya beda, mewah. Dan yang gue suka adalah dia punya lantai yang lumayan rata nih. Jadi enak nih, tapi mungkin agak lebih tinggi karena buat naruh si baterainya ya, Sobat Setir. Di bagian sini nih harusnya ada baterainya nih, gitu. Tapi overall masih enak banget duduk di sini. Bisa maju mundur juga, kursinya fleksibel buat yang di row ketiga juga, dan masih bisa rebah sampai super rebah. Nah, jadi mantep banget. Ini posisi nyetir gua masih bisa dapat kurang lebih ini masih 8 jari, dimana ini udah bagi rata ya sama kursi yang row ketiga. Dan untuk headroomnya kurang lebih masih bisa 10 jari, Sobat Setir. Ini masih enak banget nih mobil buat mobil keluarga, proper banget. Yuk kita lihat depan nih. Nah, interior depannya nih yang sekarang berubah drastis, yang mana udah tambah kekinian dengan floating
head unit ya Sobat Setir, yang ukurannya gede banget nih, ada di 15 incian nih harusnya, dan proper banget, HD banget sekarang, tampilan warnanya juga gokil sih Sobat Setir. Dan ada apa aja? Yap, kalau kita tarik dari atas tentu aja keluar shortcut-shortcutnya nih Sobat Setir. Jadi memudahkan kita ya, mulai dari auto hold ada di sini, EPB, terus juga hill descent control, lain-lainnya semua ada di sini. Termasuk juga driving mode. Nah, ada eco, normal, sport ada di sini. Brightness juga biar gampang ya. Enak banget nih. Terus kalau kita pencet di sini, ini shortcut buat AC, yang mana AC-nya juga dia udah dual zone, kiri kanan, bisa belang kayak gini Sobat Setir. Dan dia bisa ada ini nih buat kita bawa binatang ya di dalam mobil, bawa guguk gitu ya, bisa di dalam sini kita taruh. Terus juga kita bisa atur untuk seatnya, jadi dia ada heating, ventilation, dan juga massage. Jadi buat driver, khusus driver, dia ada bisa buat pijet Sobat Setir. Terus kalau kita lihat lagi menu-menu yang lainnya, di sini ada buat pengaturan mobilnya, lalu juga ada kamera 360 di sebelah sini yang tampilan juga udah bagus banget. Dan juga dia lengkap sama Android Auto ya. Navigasi bawaan, Apple CarPlay juga hadir di mobil ini Sobat Setir. Kalau kita lihat setting-setting mobilnya, nah dia sebenarnya juga udah layaknya mobil-mobil zaman sekarang ya, semua pengaturan dari sini. Power tailgate, tutup pintu, kunci pintu, buka sunroof, sampai lipat spion juga ada di sini semua. Perlampuan, wah ini nih bagian dari interiornya yang tambah fresh adalah ambient light-nya yang sekarang juga makin terpancarkan gitu ya, cahayanya kelihatan gitu. Dan ini buat kita lihat bagian kelistrikannya. Lalu, nah ini yang ngebedain, dia ada drive mode yang tadi dan juga ada power mode, yang mana power mode ini fungsinya buat ke bagian hybridnya ya Sobat Setir, bagian dari si motor listrik baterainya. Jadi dia bisa HEV, EV, dan EV Plus gitu. Driving Assistant ada saya lengkap, sampai ada Adaptive Cruise Control dan juga Line Following ya. Jadi lengkap banget nih Sobat Setir. Gitu, ada HUD juga di bagian sini. Pengaturan-pengaturannya, nah lengkap, mantap banget. Geser lagi kita ke layar selanjutnya. Ini ada layar cluster instrumen yang ukurannya kurang lebih di 10,25 inci nih Sobat Setir. Dan dia juga punya setir di sini yang mirip kayak yang varian Tigo 8 Pro Max, yang mana ini keren setir ya, dan fungsional juga. Di sini ada untuk adaptifnya, semua adasnya Sobat Setir. Lalu di sini ada steering switch-nya, dan ada juga monitor untuk ngelihat si drivernya, si pengemudinya Sobat Setir. Di sebelah sini dia ada wireless charging, udah 50 watt, udah fast charging tentunya, dan gue suka karena detailnya ya. Sekarang mobil-mobil yang fast charging bagian wirelessnya udah ada ini nih buat ventilasi biar nggak kepanasan HP-nya. Lalu ada mode berkendara di sebelah sini, ada bisa buat EV mode-nya, lalu juga ada shortcut buat AC-AC-an di sebelah sini, cup holder, dan storage lagi bagian tengah. Dan dia punya storage yang gede banget di bagian sini, gue suka, jadi praktis. Kalau kita lihat juga bagian atasnya dia lengkap dengan panoramic sunroof yang ukurannya gede, masih sama kayak yang sebelumnya juga. Tapi untuk konsol tengahnya ini berubah nih Sobat Setir, tombol-tombolnya gitu. Overall sih materialnya ya, yang sekarang juga makin mewah. Di sini kayak sweat gitu Sobat Setir, empuk-empuk di mana-mana. Isi AC-nya juga berubah turun. Ambient light-nya sekarang makin terlihat terpancarkan gitu ya. Wah, asik banget sih. Nggak sabar sih buat bawa mobil ini jalan dengan nuansa interior yang sekarang makin fresh Sobat Setir. Oke ya. Kursinya juga dia sebenarnya masih sama secara look, tapi dia materialnya juga jadi lebih mewah. Lengkap juga dengan perforated, harusnya bisa lengkap dengan cooler dan heater seat juga. Pengaturan joknya udah elektrik Sobat Setir, lengkap dengan lumbar juga. Dan ya, yang ngebedain juga adalah kalau yang kita udah ada di Indonesia saat ini kan yang Pro Max itu bisa ditekuk gini ya. Jadi bisa, oh bahkan yang tipe 8 biasa pun udah bisa ditekuk kayak gini nih. Kalau yang ini enggak, dia fix gitu. Overall tapi masih enak banget, dan posisi nyetirnya juga masih nyaman. Asik banget. Sekarang kita ke depan lagi. Oke Sobat Setir, jadi itu dia first impression kami terhadap Tigo 8 PHEV prototype, yang mana emang ini masih perkenalan di awal tahun.
Tapi harusnya mobil ini akan dijual nih secara resmi di Indonesia mungkin pertengahan atau akhir tahun. Doain aja semoga secepatnya ya. Karena gue sendiri juga udah penasaran banget gimana impresi berkendara ya, gimana soal kehematan bahan bakarnya. Karena kalau udah masuk ke elektrifikasi, itu yang gue nanti-nantikan. Mobilnya jadi efisien Sobat Setir. Yap, dan ini bisa jadi salah satu mobil yang paling menarik juga, yang mana 7-seater, SUV, dan juga punya konsumsi bahan bakar yang efisien. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah. Dan berarti sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. No cherry, no happy. Oke.